Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan, yaitu 5 kasus permasalahan sosial yang sedang terjadi saat ini. Lalu, di sini saya akan memperkenalkan masing-masing anggota, yaitu 1. Elisa Wulansari Sihombing, 2. Nasya Oktavia Ramadan, 3. Nagia Zoe Fadil, 4. Safira Maulidina, 5. Tengku Salman Farizi. Permasalahan sosial dalam bidang korupsi dan kebijakan publik. Dilansir dari Detik Jateng, Sekretaris DPRD Pemalang, Sodik Ismanto atau SI, ditahan KPK berkaitan dengan kasus suap beli jabatan di lingkup Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Menurut penjelasan dari Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, kasus suap beli jabatan ini berawal saat Mukti Agung Wibowo terpilih sebagai Bupati Pemalang periode 2021 hingga 2026. Kemudian, Mukti merombak komposisi dan rotasi pada beberapa level jabatan di Pemkab Pemalang dan menugaskan pihak swasta bernama Adi Jumal Widodo untuk mengurus rotasi hingga promosi di Pemkab Pemalang. Seleksi terbuka saat itu ada pada posisi jabatan eselon 4, eselon 3, dan eselon 2, di mana jabatan yang dikondisikan bagi para ASN yang berkeinginan untuk menduduki jabatan eselon 4, eselon 3, dan eselon 2 ini di kisaran tarif bervariasi mulai dari 15 juta sampai 100 juta. Keterlibatan Sodik Ismanto ini dimulai dari sini, di mana tersangka SI memberikan 100 juta dalam rangka mengikuti seleksi untuk posisi jabatan eselon 2 sebagaimana tawaran Adi Jumal Widodo agar dapat dinyatakan lulus. Dan uang yang terkumpul tersebut diistilahkan uang syukuran dan selanjutnya digunakan Adi Jumal Widodo membiayai berbagai kebutuhan Mukti Agung Wibowo. Dilansir dari Detik News, KPK sebelumnya telah menahan sejumlah tersangka jual beli jabatan di Pemkab Pemalang, salah satunya Bupati Pemalang bernama Mukti Agung Wibowo. Ada 13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap beli jabatan tersebut. Dampak dari kasus tersebut adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan adanya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena jika seseorang sudah meraih jabatan karena uang, maka ia akan mengerjakan segala sesuatunya dengan ukuran uang. Ia tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dan solusi dalam kasus korupsi adalah dengan membangun kode etik di sektor publik, mengembangkan yang kita kenal dalam Monitoring Center for Prevention atau MCP, dan dengan manajemen aparatur sipil negara atau ASN dan pengawasan sumber daya manusia yang ketat. Ada pula penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman bagi koruptor besar, dan yang terakhir dengan meningkatkan kemampuan APVP atau SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Berikut permasalahan sosial yang terjadi saat ini. Melansir dari website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, perkawinan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Latar belakang dari permasalahan ini adalah perkawinan anak di Indonesia. Solusi: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyusun kebijakan pencegahan perkawinan anak. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, menguatkan regulasi, meningkatkan akses pendidikan, pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta meningkatkan akses layanan. Pelaksanaan memberikan solusi dan penerapan yang dapat dilakukan melalui kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil,
Peran aktif dan kolaboratif dari semua pihak akan membantu mempercepat pelaksanaan program ini adalah menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, target yang ditetapkan adalah menurunkan angka perkawinan anak menjadi 8,74%. Pentingnya data akurat tentang perwakilan anak sangatlah penting dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pencegahan pernikahan dini. Peran teknologi, pemanfaatan teknologi dengan bijak, contohnya dengan memanfaatkan media sosial, situs web, dan platform digital dan lain-lain untuk melakukan kampanye digital, serta menyebarkan informasi tentang pernikahan anak kepada masyarakat luas. Aparat Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Sukoharjo menertibkan 28 pengemis, gelandangan, dan orang telantar atau PGOT yang meresahkan warga Kabupaten Sukoharjo. Kebanyakan dari mereka bukan berasal dari Kabupaten Sukoharjo. Konflik bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo sangat meresahkan sekali, karena pada saat di lampu merah atau seperti pertokoan, mereka terkadang meminta sesuatu dengan paksaan atau memaksa. Jika tidak diantisipasi, maka menimbulkan anarkis. Otomatis nanti anak pang akan menjadi masalah buat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Penyelesaian. Seluruh Satpol PP Kabupaten Sukoharjo dan Kepala Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, yaitu Heru Indarjo, menyebutkan ada 28 PGOT yang telah ditertibkan, termasuk anak-anak pang tersebut. Bahkan 2 hari lalu, 15 anak pang terjaring razia. 2 diantaranya perempuan, salah satunya tengah hamil. Kini keduanya dimasukkan dalam panti rehabilitas di Solo. Sementara 7 PGOT lainnya yang ditertibkan pada hari ini, ada sebagian yang dijemput oleh keluarganya. Konflik Sampit, konflik antar suku Dayak dan Madura. Latar belakang, konflik Sampit yang terjadi tahun 2001 bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda. Hingga tahun 2000, transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak mulai merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari Madura. Hukum baru juga telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan ekonomi yang kemudian menjalar menjadi kerusuhan antar keduanya. Konflik, situasi kericuhan antara suku Dayak dengan Madura diperparah dengan kebiasaan dan nilai-nilai berbeda yang dimiliki keduanya, seperti adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun, membuat orang Dayak berpikiran bahwa tamunya ini siap untuk berkelahi. Konflik Sampit sendiri diawali dengan perselisihan antara dua etnis. Ini sejak akhir 2000. Pertengahan Desember 2000, bentrokan antara etnis Dayak dan Madura terjadi di desa Kerengpangi, membuat hubungan keduanya menjadi bersitegang. Papua Barat bentuk Satgas Intervensi Kemiskinan Ekstrim dan Stunting. Di poin ini berarti permasalahan sosialnya itu berupa kemiskinan. Latar belakangnya, Papua Barat menghadapi masalah serius terkait kemiskinan ekstrim dan stunting. Kemiskinan ekstrim berdampak pada kualitas hidup masyarakat, sementara stunting berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Kedua masalah ini memerlukan intervensi serius dan berkelanjutan.
Solusi. Sebagai respon terhadap masalah ini, pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk Satgas khusus. Satgas ini bertugas untuk mengintervensi dan mempercepat penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting. Selain itu, pemerintah provinsi juga mengalokasikan dana sebesar 18 miliar untuk mendukung pelaksanaan ini. Pelaksanaan intervensi ini akan dikerahkan di 7 kabupaten di Papua Barat, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Fakfak, Teluk Wondama, dan Kaimana. Pelaksanaan intervensi di setiap kabupaten dimulai dari Manokwari Selatan pada 7 Juni 2023 lalu. Terus program intervensi. Ada beberapa program yang akan dilakukan dalam intervensi ini, seperti pengembangan infrastruktur air bersih, kamar mandi dan toilet, pemberian makanan bergizi, dan bantuan sosial non-tunai lainnya. Program-program ini dirancang untuk langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan anak-anak yang terdampak. Target dari intervensi ini adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan stunting di Papua Barat. Pemerintah provinsi menargetkan penurunan stunting sebesar 70% dari 2.659 anak stunting di seluruh Papua Barat. Pentingnya data akurat. Untuk keberhasilan intervensi ini diperlukan dukungan data yang akurat dari masing-masing pemerintah kabupaten. Data yang akurat akan memastikan program intervensi tepat sasaran dan berdampak signifikan. Terus apa peran teknologi yang bisa kita kembangkan atau kita gunakan dalam permasalahan sosial ini? Teknologi dapat memainkan peran penting dalam intervensi ini. Misalnya, teknologi dapat digunakan untuk pengumpulan dan analisis data yang akan membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan program intervensi. Selain itu, teknologi juga bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program intervensi, sehingga perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan secara tepat waktu dan secara lebih transparan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.